syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah terikat di bumi, terikat di surga. Subtemanya pagi ini adalah hukum kepastian. Nanti subtema keduanya sebab akibat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ayat ini dibaca oleh banyak orang, tetapi orang bingung artinya apa. Padahal setiap ayat di Alkitab itu mengandung kebenaran, mengandung kuasa yang menyelamatkan. Kalau orang tidak mengerti sama sekali atau salah bahkan, maka kuasanya hilang, tidak berakibat pada dirinya. Itulah sebabnya kita harus mengerti firman dengan tepat, akurat. Tidak boleh salah, apalagi sembarangan dalam segala hal. Mari kita baca perikopnya. Matius pasal 16, ayat 15 sampai 19. Mulai ayat 13 deh. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tuhan bertanya gini, kata orang siapa aku? Kata orang, gitu ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Macam-macam, menurut orang itu lain-lain gitu. Ya, itu perikop itu harus dibaca secara lengkap. Tidak boleh sepotong lalu dikira-kira sendiri gitu. Kan yang sering terjadi selama ini begitu, baca ayat satu aja lalu dikira-kira sendiri artinya. Ya, nggak boleh begitu. Nanti kita akan baca juga Matius pasal 18, ayat 15 sampai 18. Tentu yang dimaksud di sini ada ayat yang berkata, coba Matius 16 tadi, ayatnya yang ke 19 dulu misalnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini dari kalimat ini banyak orang mengartikan lain-lain akhirnya. Tapi yang saya mau pastikan ya, yang dimaksud kunci di sini, kunci kerajaan surga, bukanlah kunci itu, kunci fisik seperti di bumi. Ya, kalau zaman sekarang nggak pakai kunci juga itu. Pakai apa tuh? Fingerprint. Bayangin di surga ada fingerprintnya, masuk surga. Gampang bener, bukan itu pasti. Nah ya, apa dong? Jadi apa sebenarnya? Kita harus baca secara lengkap perikop itu. Biasakan membaca perikop secara lengkap. Sebab di dunia ini banyak sekali plesetan ayat firman Tuhan dengan cara mencomot satu ayat, dua ayat lalu diartikan sendiri. Bahkan ada yang nekat. Ayatnya ngomong apa dilawan sama dia. Itu nekat sekali loh. Waduh, itu mengerikan loh. Penyesatan itu terjadinya nggak hanya di luar, khususnya di gereja. Makanya banyak orang tidak suka ke gereja. Karena di gereja banyak contoh-contoh yang jadi sandungan. Ya, kelakuannya ngaco, nggak jadi berkat, baca firman sembarangan. Waduh, mengerikan. Kita baca dahulu secara teliti ya tadi lah. Matius pasal 16. Pasal 16. Mulai ayat 13. Tadi sudah ya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kalau kata orang siapa? Kenapa Tuhan Yesus berkata begitu? Kenapa Tuhan Yesus nanya seperti itu? Sebab dahulu dijanjikan bahwa akan ada seorang nabi yang dijanjikan akan datang. Di Ulangan 18 ayat 18. Coba kita baca Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka.
seperti engkau di sini Musa maksudnya. Yang bicara ini Tuhan. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, saudara mereka. Saudara mereka itu di antara ke-12 suku Israel. Itu maksudnya. Ya. Jadi, oke, kita lanjutkan Matius pasal 16 tadi. Matius pasal 16 dari ayat yang ke berapa tadi sudah sampai? 13 tadi ya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapa yang mau datang itu? Gitu. Nah, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa mereka mengatakan Yohanes Pembaptis? Karena di Yesaya dinubuatkan akan datang juga. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Akan datang yang mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Makanya jawaban orang-orang itu salah satunya Yohanes Pembaptis kali gitu. Yesus dianggap Yohanes Pembaptis yang datang kembali. Ya. Yang lain menjawab Elia. Maliaki 4 ayat 5. Maliaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Padahal Nabi Elia sudah mati ini. Ini Maliaki loh. Ya. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Oh ini Elia kali. Gitu. Ya. Yang lain lagi berkata Yeremia. Karena Yeremia itu luar biasa, saudara. Ketika Yeremia itu berkhotbah, semuanya nggak ada yang dukung. Mulai dari rakyat jelata, para nabi, nabi palsu itu pasti. Raja, semua memusuhi Yeremia. Yeremia khotbah begini ditampar sama nabi-nabi. Dipasung, luar biasa itu. Makanya jawabnya, mungkin Yeremia, kata orang-orang ini. Ya, itu di ayat berapa itu? Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi Tuhan Yesus dianggap seorang nabi di zaman itu oleh banyak orang. Tetapi Tuhan berkata langsung begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi katamu, ya kata orang-orang begitu biarin deh. Katamu, siapakah aku ini? Orang-orang mau bilang begini, begitu, terserah. Menurutmu siapakah aku ini, kata Tuhan Yesus. Ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Mesias, saudara. Tuhan Yesus sudah mati belum di kayu salib? Belum. Sudah Mesias dia, belum mati saja sudah Mesias disebutnya. Juru selamat yang diutus Bapa dari surga turun ke bumi. Mesias. Ya, itu jelas. Di semua ayat sama ceritanya. Anak Allah yang hidup. Ini kan kata Petrus. Kata orang lain, tetangga kita yang gak percaya Yesus begitu. Ini kan kata Petrus. Ya, kebenaran itu kan harus utuh. Seluruh Alkitab. Bahkan itu imannya Petrus tuh. Engkau Mesias anak Allah yang hidup. Nah, Yesus sendiri mengakui hal itu. Makanya Bapak Ibu kalau ikut Tuhan itu harus tahu kebenaran. Supaya apa? Bukan supaya pintar teologi, bukan. Supaya saudara kalau ditanya orang bisa menjawab. Bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Bahwa iman kita itu dasarnya jelas. Alkitab, firman Tuhan, bukan perasaan. Gitu loh maksudnya. Tuhan Yesus mengaku. Makanya kalau ada orang luar berkata, di mana Alkitab berkata Yesus itu Mesias? Gitu katanya. Dicatat baik-baik hari ini. Tuhan Yesus yang mengaku. Markus 14. Ayat 61 sampai 62.
61 sampai 62. Oh, sebelumnya dulu supaya jelas ya. Ayat 60-nya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang. Itu sidang agama itu. Mahkamah agama, Sanhedrin. Dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ini di pengadilan agama. Para saksi itu bilang, Yesus ini begini. Terus ditanya sama imam besar, benar begitu? Ayat 61, tetapi ia tetap diam. Dan tidak menjawab apa-apa. Lalu imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias? Anak Allah yang maha tinggi. Apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji. Jawab Yesus apa? Ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Ditanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Akulah dia. Tuhan Yesus mengaku, akulah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Bukan itu anak dari yang terpuji, itu bukan Allah. Nah, banyak orang begitu, dibaca lagi yang lengkap. Ya. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Itulah sebabnya maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Ngaku sendiri, sebab itu dianggap menghujat Allah. Jelas ya maksudnya ya. Jadi Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah karena mengaku dirinya Mesias. Dan orang-orang akan melihat, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Clear, jelas banget ini. Yesus sendiri yang mengakui hal itu. Bukan kata Petrus saja, bukan. Lagi pula kata Petrus, jawabnya Tuhan apa ketika Petrus mengatakan hal itu? Petrus mengatakan di Matius 16 tadi ya, ayat yang ke 16 tadi. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya Tuhan Yesus setuju gak dengan sebutan itu? Setuju. Jelas ya maksudnya ya. Jadi ini ya, ini kesesatan itu dari dulu merebak ke seluruh dunia. Saya sangat sadar bahwa gereja kita masih kecil, ya, cuman segini, lawannya seluruh dunia yang banyak sekali. Jadi caranya bukan saya khotbah keliling dunia gitu, bukan. Caranya ada tes. Setiap orang dibuat cerdas, mengerti kebenaran, sehingga tidak bisa dibohongin dengan setan, ajaran lain, Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Tidak bisa dibohongin lagi kalau mengerti cara baca Alkitab dan mengerti kebenaran seperti ini. Ada amin, saudara? Saudara, ayat 19-nya ini berbunyi demikian. 18 dulu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus itu artinya batu karang. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut gak menguasainya. Ingat, ini Tuhan loh yang mendirikan. Ya, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Apa itu jemaat? Gerejaku. Bukan gedung ya, bukan. Orang-orang percaya, anak-anak Allah. Di atas batu karang ini. Dan alam maut tidak akan menguasainya, artinya akan hidup kekal. Ya, artinya itu tuh. Nah, ayat 19-nya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Ini dia. Ini yang jadi pertanyaan besar banyak orang sampai hari ini. Sebenarnya ini sederhana. Kalau kita mengerti cara baca Alkitab harus sesuai konteks, maka kita akan mengerti. Sebenarnya ini nggak boleh dijelaskan langsung nih. PR dulu, kalau kuliah itu gitu. PR ya, minggu depan kita ketemu lagi. Dibaca 10 kali. Dari awal sampai akhir. Biar ngerti. Karena konteksnya orang suka abaikan. Kalau kita baca itu konteksnya ada kok di kalimat ini semuanya. Semuanya ada. Ya. Nah, coba kita tafsirkan sama-sama. Kunci di sini, kunci kerajaan surga ini, maksudnya, perhatikan Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan surga ke Petrus. Artinya apa? Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada Petrus. Memberikan kuasa, memberikan tugas, memberikan tanggung jawab kepada Petrus. Artinya itu, kunci kerajaan surga. Kunci itu pasti sesuatu yang menyelamatkan. Karena namanya kunci kerajaan surga. Jadi kalau kita pegang kunci itu, kita selamat bisa masuk surga. Maksudnya begitu. Ya. Lagi pula ada ayat lain yang mengatakan, kita baca saja. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa ini artinya? Bayangkan, kita diberi kuasa mengampuni dosa. Jika kamu mengampuni, dia diampuni. Jika kamu nggak ngampuni, dia tidak diampuni. Waduh, luar biasa ya. Tapi ingat kalau baca Alkitab jangan harafiah. Ada yang berupa perumpamaan, ada yang berupa kiasan, dan harus disatukan satu sama lain. Karena Alkitab itu ayat-ayatnya saling mendukung, saling melengkapi, saling menjelaskan. Gitu ya. Lagi pula begini, kalau gitu ada yang gini, kalau gitu gak kuampuni dia. Saking dendamnya sama temennya yang menyakitkan hati ya. Kalau gitu gak kuampuni dia. Waduh, ini penyalahgunaan nih namanya. Dikasih kuasa dipakai sembarangan. Padahal Alkitab berkata juga ya, bahwa barang siapa tidak mengampuni sesamanya, tidak diampuni oleh Bapakku yang di surga. Berani gak ngampuni? Gak ngampuni, gak diampuni. Makanya jangan menyalahgunakan otoritas yang Tuhan berikan ini. Itu sebenarnya bisa diartikan begini, otoritas untuk mengabarkan pengampunan dosa. Sebenarnya begitu artinya. Jadi kalau kita harus mengampuni musuh, tapi juga mengabarkan bahwa ada pengampunan. Dosamu seperti apapun di masa lalu udah gak usah diurusin. Ya, ke depan aja, jangan buat dosa lagi. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti apa? Seperti bulu domba, seperti salju, seperti apa. Terserah, pokoknya jadi putih. Artinya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kecuali orang itu tidak mau diampuni. Itu cerita lain. Kalau orang itu tidak mau diampuni ya bukan salah kita. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ya, 2 minggu ini kencang sekali ya suaranya ya. Dueng gitu. Soalnya drumnya ada di sini. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti masuk lagi ke situ. Itu lagi dibongkar soalnya. Saya sampai tadi masuk, wah kenceng banget ya. Tapi gak apa-apa lah sementara. Yang penting jangan khotbah sambil di drum gitu. Wah gak bisa dengar nanti. Ya, ini sementara kok, nanti masuk lagi ke dalam. Oke, jadi kita harus mengampuni, tidak boleh tidak mengampuni. Sebab pengampunan yang sebenarnya datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Itu harus diingat baik-baik tuh. Dan kalau orang tidak mau diampuni, dia tidak diampuni. Itu maksudnya sebenarnya. Orang nggak mau mengambil kesempatan, mengambil pengampunan, maka ia tidak diampuni. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh sebab itu, sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu diampuni.
Jadi kalau orang nggak mau tobat, ya dosanya ya nggak diampuni. Itu saja, sederhana sih. Jadi Petrus di kunci kerajaan surga ini, artinya bisa banyak. Ada yang mengartikan gini, oh gereja mula-mula itu kepalanya Petrus. Dan ternyata memang benar kan, Petrus menjadi kepala gereja yang pertama di Yerusalem. Itu artinya, oke, baik, itu benar juga. Tapi yang lain lagi masa sampai situ doang? Artinya kunci kerajaan surga itu terus diedarkan. Terus diedarkan. Artinya kita semua bukan cuma saya, punya kewajiban untuk mengabarkan kebenaran. Membagi kunci kerajaan surga ke semua orang, agar orang-orang pun selamat, jangan kita sendiri yang selamat. Kasihan banyak orang harus selamat ya. Kalau ada orang yang bandel dan sebagainya, sabar. Jangan buru-buru dihakimi. Kalau ada orang yang nggak mau berubah, sabar, bercermin diri. Kita juga kadang-kadang sulit berubah. Kan begitu kan? Intinya gini loh, Bapa kita di surga itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Tidak. Kita juga tidak boleh. Kita harus mengampuni orang tanpa batas. Kecuali orang itu tidak mau diampuni. Lah kalau itu sudah salah orang itu sendiri. Ya. Jadi yang dimaksud di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, kata Tuhan Yesus. Di atas iman seperti ini, bahwa Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang itu. Batu karang itu iman. Iman kita itu. Makanya dipegang kunci kerajaan surga. Makanya kalau kita memiliki iman yang benar, kita punya kunci kerajaan surga. Ada amin kayaknya semua. Kalau kita punya iman yang benar, kita memiliki kunci kerajaan surga. Itu sebenarnya. Dalam kalimat lain itu kan figuratif ya. Dalam kalimat lain memiliki hak penuh masuk kerajaan surga. Hak penuh, pasti masuk surga maksudnya. Selamat selamanya. Kalau imannya benar. Itu ya. Nah, jadi herannya banyak orang diberi kesempatan ya. Diberi kesempatan untuk punya kunci kerajaan surga. Tapi orang tidak serius. Padahal ada orang yang mencari umur panjang aja seriusnya luar biasa loh. Dia pergi ke gunung-gunung bertapa. Dia mandi di air terjun yang katanya mendatangkan umur panjang. Iya loh. Dulu saya datang dari suatu kota yang kecil di Jawa Timur. Kecil banget. Di situ, di dekat situ ada gunung. Ada air terjun. Kalau hari bulan tertentu, orang-orang berlomba-lomba ke sana. Mau mandi. Supaya umur panjang. Umur panjang. Iya. Suatu hari, ramai sekali yang masuk ke sana. Jalan itu sempit, kiri kanannya jurang. Wah, desel-desel masuk ke jurang. Umurnya bukan panjang, jadi pendek. Mana ada air terjun bikin umur panjang coba? Enggak ada. Hari ini orang mencari umur panjang lewat ilmu pengetahuan. Genetic engineering. Gen dikutak-kutik. Stem cell. Apalagi macam-macam. Ya boleh aja sih, untuk kesehatan boleh. Tapi saya mau kasih tahu tidak bakalan umurnya panjang hanya gara-gara stem cell. Sebab apa yang ada pada diri kita itu apa yang kita tabur. Makan sembarangan disuntik stem cell setiap detik juga percuma, malah mati. Ya, jangan mengandalkan itu. Kalau kita mau sehat boleh, tapi pola hidup harus benar. Kalau kita mau punya iman yang benar, jangan cuma doa toh setiap hari. Lakukan iman kita. Ada amin gak nih? Bapak Ibu sudah makan pagi belum sih? Kok kayaknya lemes? Lemesnya karena dimarahin atau karena belum makan nih? Sebenarnya ya kita itu patut bersyukur loh. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Kita diberi firman yang mengatakan kunci kerajaan surga ku berikan kepadamu. Kepada Petrus. Petrus turun-temurun terus. Bayangkan. Kita pegang kunci kerajaan surga, bagikan lagi. Bahwa semua orang harus selamat kalau bisa. Yang mau ayo, yang gak mau ya sudah.
Nggak bisa dipaksa setiap orang. Kebenaran itu sesuai fakta. Jangan sampai saudara meleset dari fakta Alkitab. Ya, oleh sebab itu jangan sombong saudara. Setiap satu merenung, Tuhan jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jangan sampai aku itu meleset, gak berasa makin jauh gitu. Waduh, ini banyak sekali yang begitu loh ya. Saudara ya, firman yang benar itu tak ternilai harganya. Karena menjaga kita kepada dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Kan begitu. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Saudara nyanyikan dengan tulus. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Tuhan jagaku dalam kebenaran Tuhan. Aku tidak mau meleset. Sebab manusia itu gampang terpeleset. Apalagi kalau dirinya itu sombong. Itu sebentar aja terpeleset. Merasa sudah hebat, merasa sudah benar, merasa tidak butuh Tuhan. Ada orang yang cerita sama saya, di luar negeri itu Pak, orang gak butuh Tuhan. Karena hidupnya sudah nyaman. Ya, tidak butuh Tuhan katanya. Kasian ya. Yang ironi lagi, negara yang katanya religius ini, dibandingkan negara yang katanya kafir, majuan yang kafir. Singapura jauh lebih, tanggung jawabnya lebih mantap dibanding orang yang beragama katanya. Doa dari pagi sampai malam, tapi buang sampah sembarangan. Lucu gak itu? Ya, ngomongnya iman Tuhan Yesus, tapi di tengah jalan meludah sembarangan. Tapi omongannya jorok. Tapi tidak jadi berkat bagi sesamanya. Sama saudaranya aja berantem terus. Mau mati aja masih berantem. Aduh. Saudara aja nuntut di pengadilan, bayangin tuh. Itu saudara apa musuh itu? Aneh gak? Itu udah umum itu di mana-mana. Saudara sendiri nuntut saudaranya di pengadilan. Coba dulu mamanya waktu masih kecil semua gitu ya. Kalau tahu ini nanti nuntut di pengadilan ini. Nggak usah lahir aja kau. Ya enggak? Sedih. Sedih lihat dunia ini. Orang tua banyak yang sedih lihat anaknya. Setelah gede kurang ajar. Setelah gede malah nuntut orang tuanya di pengadilan. Waduh. Ingat apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Apa itu artinya? Ini tugas bagi kita semua untuk mengikat orang lain kepada Tuhan. Itu tugas loh. Perhatikan itu tadi. Rasul Petrus sedang bicara, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, kata Tuhan Yesus.
di atas iman itu. Jadi jemaat Tuhan nanti tahu dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu maksudnya. Nah, apa yang kau ikat di bumi, kita punya tanggung jawab mengabarkan kebenaran, membagikan kunci kerajaan surga, membagikan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Konteksnya begitu. Jadi kalau orang dibagikan, dia masuk, terikat, ia terikat di surga. Kalau ia terlepas, di jaring gak kena, lepas, dia terlepas di surga. Gak sampai surga maksudnya. Ada amin? Ini maksudnya sebenarnya, sederhana saja. Jadi kita jadi diutus Tuhan, kita mau mengikat orang kepada Tuhan. Bukan kepada kita sendiri loh ya, jangan salah. Kepada Tuhan. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga nanti. Apa terlepas di bumi, dia gak mau, dia lepas. Ya sudah, terlepas di surga. Gak bakalan ke surga. Itu artinya ayat ini. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Ini hukumnya, hukum kepastian, pasti itu. Di bumi dia tolak Tuhan Yesus, di surga gak bakalan ada. Gak bakalan. Ini hukum sebab akibat juga sebenarnya. Ya, pasti. Orang yang bisa kita ikat, kita bagikan kebenaran, dia terikat oleh kebenaran. Wah, dia terikat di surga. Dikasih kebenaran, nolak. Terlepas dia. Dia terlepas di surga. Itu maksudnya, saudara. Makanya, jangan sembarangan belajar firman Tuhan. Harus benar dan harus hidup. Ya, Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan tanggung jawab atau tugas. Tuhan memilih kita semua supaya kita menjadi gereja Tuhan yang punya kunci kerajaan surga. Supaya kita mengajarkan kebenaran ke seluruh dunia. Supaya kita menyelamatkan banyak jiwa. Supaya kita mengikat setiap orang yang bisa diikat kepada kebenaran. Kepada Tuhan. Sehingga mereka semua pun akan terikat di surga. Gak bebas dari surga. Terlepas itu kan terbebas tuh. Dia bebas loh, gak ikut kita. Ya udah, nanti bebas dari surga. Gak ada di surga. Itu artinya, makanya khotbah-khotbah seperti ini tuh harusnya wajib. Orang, aduh ada yang cerita saya tuh, siapa yang cerita ya, saya gak mau sebut yang diantara ini nih. Cerita saya begini, dia hadir di suatu gereja. Bukannya khotbah, presentasi keuangan. Saudara ya, kalau kasih persepuluhan ya nanti buat beli ini nih. Terus nanti janji iman, jangan cuma 10% ini. Ini semua. Ini khotbah gereja apa perusahaan nih ya. Yang diomongin uang. Aduh, kalau begitu bagaimana bisa terikat di surga. Ia terikat di bumi, ngurusin uang terus. Ya, saya kalau bicara begini nanti sakit hati yang di luar. Gak apa-apa. Kita itu kadang-kadang bicara kebenaran malah dimusuhin. Iya benar. Saudara ya, saudara siap-siap saja kaget-kaget terus. Kalau kita ada di kebenaran itu siap-siap saja. Nanti yang memusuhi kita itu dari depan, dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Dari dunia roh terutama. Enggak kelihatan itu. Beneran, kita kaget-kaget aja. Tapi enggak usah kaget juga sih, itu biasa. Ya, kita itu Tuhan jagaku dalam kebenaran. Sebab kalau tidak aku nanti terlepas dari Tuhan. Amin, saudara. Kita itu ya, kesempatan seperti ini tidak banyak. Orang lebih suka mendengarkan motivator. Enak sih didengerin. Iya, tapi itu tidak menyelamatkan. Itu cuma memotivasi sebentar saja. Tidak menyelamatkan, saudara. Jangan salah, ada orang yang begini, Kristen sih sudah Kristen sih. Cuman dia ke gereja sekali aja gitu. Terus sudah merasa cukup. Tidak merasa terbeban harus hidup benar. Tidak butuh Tuhan, yang penting udah ke gereja udah cukup. Kasihan deh orang seperti itu. Imannya gak hidup.
Kunci kerajaan surga nggak dikasih ke dia. Sebab orang yang diberi kunci kerajaan surga artinya orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau enggak ngapain dikasih kunci? Dikasih kunci disimpan. Bukan untuk buka. Ngapain dikasih kunci? Gak bakalan dikasih kunci. Ingat, kita semua diberi kunci kerajaan surga. Artinya, jadilah alat di tangan Tuhan untuk membawa banyak orang ke surga, ke Tuhan dan kebenarannya. Ya. Untuk mengajar banyak orang agar mereka rindu akan Tuhan. Kan selama ini banyak orang beragama gak rindu Tuhan. Menikmati ritualnya aja gitu. Gelepar-gelepar orang, wah hebat. Gelepar-gelepar itu gak hebat saudara, gak ada papanya itu. Yang hebat itu kalau orang cinta Tuhan. Nah itu baru Tuhan begini. Gelepar-gelepar tok buat apa? Kerasukan. Gelepar itu bisa kerasukan setan loh sebenarnya. Orang salah mengartikan itu Roh Kudus, belum tentu. Setelah gelepar dia bertobat gak? Kalau bertobat iya. Kalau enggak ngulang-ngulang terus itu roh setan itu pasti. Jangan suka menggelepar-gelepar. Dilawan kalau ada roh yang mengganggu. Kecuali itu memang Roh Kudus. Ya. Amin semua. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Kita mau terikat sama Tuhan, saudara. Jangan sama yang lain. Supaya suatu hari kita pulang ke surga. Seperti lagu tadi. Saat ku pulang tuh. Ya. Kalau kita terikat di bumi, terikat dengan Tuhan dan kebenarannya, maka kita bisa begitu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mestinya gitu loh. Saudara jangan beragama. Saudara harus bertuhan. Sebab arti kata terikat, mengikat, terikat dengan Tuhan itu bukan beragama. Terikat dengan Tuhan itu seperti orang yang jatuh cinta itu terikat. Seperti seorang suami sama istrinya terikat. Menjadi satu daging. Itu suami istri itu. Kalau dengan Tuhan terikat menjadi satu roh dengan dia. Ikatkan roh kita sama Tuhan. Bukan cuma fisiknya aja datang ke gereja. Buat apa? Fisik kita justru gak masuk surga. Fisik kita masuk kemana nanti? Masuk ke Pondok Rangon. Masuk kemana lagi? Tegal Alur. Ada yang ke mana tuh yang mahal tuh? San Diego. Hafal ya. Udah punya tanah ya di sana. Kalau fisik kita ini ya nanti terbaring di sana dan hilang. Kemarin ada teman saya yang nunjukin foto suaminya akhirnya dibongkar kuburannya, dikremasi. Dilihatin saya, udah gak berbentuk, saudara, tinggal dikit, tinggal sedikit. Kita juga akan begitu, tubuhnya ya, tapi jiwa dan roh kita akan naik. Diberi tubuh yang baru. Mantap, itu pulang itu begitu, dengan tubuh yang baru. Kalau yang lama ini gak bakalan masuk surga. Makanya ya, boleh gak dikremasi? Boleh. Karena tubuh kita ini gak penting. Gak pakai lagi di surga. Bukan gini, nanti waktu dibangkitkan Tuhan Yesus cari-cari. Yang mana? Tubuhnya yang mana? Gak ada dicari, udah habis. Dimakan cacing. Salah itu, ajaran itu dulu. Gak penting tubuh kita itu. Kremasi habis jadi debu, disebar lagi. Udah habis. Disebar di lautan, masuk ke ikan lagi. Masuk ke mulut ikan, keluar lagi lewat belakangnya. Terus gimana? Tuhan akan memberikan tubuh yang baru.
yang tidak bisa mati lagi. Kan gitu ya. Amin semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terikat itu menjadi satu roh. Ingat, ada ayat yang berkata begini. Jika engkau bersatu dengan pelacur itu, engkau menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau kita satu roh, tidak mungkin mengasihi Tuhan itu cuma dengan pikirannya, logika doang. Pas seluruh hidupnya untuk Tuhan, pasti imannya diwujudkan dalam segala tindakan, pikiran, perasaan. Pasti. Ya, ada orang yang pakai pikirannya doang percaya Tuhan. Kalau ditanya, aku udah percaya. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Ya enggak ada, Tuhan bisa baca pikiranku, aku percaya kok. Gitu pikirannya. Ada yang pakai perasaan doang, enggak pakai otak. Nangis, gurung. Ditanya, kenapa kau nangis? Enggak tahu, pengen nangis saja. Apa lagi maksudnya? Nangis ya kan tahu aku dosa Tuhan, ampun. Ya boleh, bagus. Tapi yang benar seluruh hidup ini loh, perasaan, pikiran, semuanya. Orang suka tidak memperhatikan kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu, pemazmur itu mengungkapkan penyembahannya lewat perasaannya juga. Makanya ditulis dalam bentuk puisi, ditulis dalam bentuk mazmur, ditulis dalam bentuk lagu, pujian. Mazmur itu pujian. Ya, mazmur itu pujian. Saya sudah pernah ceritakan kan, pemazmur sering memuji Tuhan di bait Allah. Tapi ketika itu bait Allah hancur, diserang musuh, hancur. Lalu pemazmur ada yang lari ke utara, ke kota Samaria, ke daerah Galilea dan sebagainya. Lari dia. Dia nggak bisa memuji di bait Allah lagi. Lalu ia merana, saudara. Ia merana seperti rusa merindukan sungai. Mestinya kita semua begitu. Tuhan, ikat aku Tuhan. Sebab apa yang terikat di bumi terikat di surga. Ikat aku padamu sendiri ya Tuhan. Menyatu roh. Mestinya gitu kan? Makanya mulai sekarang coba gerakan. Mulai dari pikiran, tindakan, perasaan termasuk. Libatkan perasaan kita. Ya. Amin ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melibatkan seluruh hidup kita. Supaya kita terikat kepada Tuhan. Jangan terikat sama dunia ini. Lepaskan segala keduniawian itu. Lepaskan keakuan itu. Lepaskan beban dan dosa. Supaya kita ringan berlari-lari menuju tujuan. Belajar yang benar sekali lagi. Belajar firman yang benar. Baca Alkitab yang benar. Jangan tiap dengar sesuatu amin terus. Jangan sukanya aneh-aneh. Menggelepar-gelepar gak mau tobat juga. Gelepar boleh kalau memang natural. Tapi tobat lebih penting. Ya, saudara coba efektifkan, aktifkan diri sendiri. Supaya terikat. Supaya cintanya kita sama Tuhan itu nyata. Pakai perasaannya. Pakai apakah aku mengasihi Tuhan selama ini ya. Jangan-jangan aku lupa sama Tuhan dari Senin sampai Sabtu. Ingatnya Minggu pagi bangun tidur, hari Minggu. Baru ingat Tuhan. Ada gak yang gitu ya, suami lupa sama istrinya? Ada cowok-cowok yang bicara sama saya begitu tuh. Pak, kalau kita sudah 1 kilometer dari rumah Pak, itu sudah single. Oh kurang ajar ini orang ini. Udah single katanya. Dia lupa sama istrinya, ingatnya kalau pas di rumah, oh iya aku punya istri ya gitu. Waduh, sama. Kalau kita keluar dari gereja ini ya, lagi ada di mana, jangan lupa kita terikat sama Tuhan. Ingat kunci kerajaan surga itu mengikat kita sama Tuhan. Gunakan perasaanmu juga, mulai sekarang. Bertobat lagi ya. Saudara ada amin gak nih? Amin.
Pilihan manusia cuma dua. Mau terikat sama Tuhan atau terlepas dengan Tuhan. Mau terikat sama Tuhan, dengan Tuhan atau terlepas dengan Tuhan. Sebab apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Itu artinya. Jadi arti dari ayat itu macam-macam memang, tapi semuanya benar. Apa yang kita lakukan di bumi ini berdampak di kekekalan. Itu maksudnya. Oleh sebab itu ya saudara, saudara dukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat di keluarga, kerja yang pintar, bisnis yang pintar, yang banyak uang. Gunakan uang itu untuk memberkati banyak orang, keluarga dan banyak orang, kan begitu. Hidup cuma sekali, jangan sampai hidup sekali saja sia-sia. Jangan mau kalau diajarin hidup di bumi ini gak menginginkan apa-apa, gak mau kerja, gak mau apa, males, mau masuk surga saja. Salah itu. Hidup di bumi ini penyembahan kepada Tuhan. Menyembah dalam seluruh hidup kita. Termasuk bagaimana kita bekerja, berbisnis, mengajar, melayani Tuhan kalau di gereja. Wah, semuanya hidup ini luar biasa, saudara. Hidup ini luar biasa. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ingat baik-baik, setiap hari, setiap detik, dimanapun kita ada, ingat baik-baik, kita terikat sama siapa? Terikat kepada Tuhan atau bukan? Atau terlepas? Sebab kalau kita di bumi ini terikat dengan Tuhan, maka kita akan terikat dengan Tuhan selamanya. Sampai kerajaan surga. Jika ada orang yang terlepas di bumi dari Tuhan, ia akan terlepas selamanya dari Tuhan. Sampai kerajaan surga. Saudara bagikan kebenaran ini. Kemanapun saudara pergi. Jadilah alat di tangan Tuhan yang efektif. Menyelamatkan banyak jiwa. Banyak orang tidak mengerti kebenaran. Saudara harus efektif di tangan Tuhan. Bertobatlah. Jangan cuma percaya, tapi terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bagikan link kebenaran ini. Kemana saja saudara pergi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Engkau selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan. Kami percaya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Untuk menjadi berkat. Juga terima kasih untuk jemaatmu dimanapun berada. Umatmu Tuhan. Biarlah di pagi menjelang siang ini. Kami semua sudah diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memiliki perasaan akan Engkau. Dengan lebih baik. Lebih berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman ini boleh sampai ke ujung bumi. Sebab kami percaya Injil itu kekuatan Allah, kekuasaan Allah yang menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi saat ini ya Tuhan. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kesehatan, umur panjang, talenta, semua yang baik yang turun dari surga. Memberkati setiap kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan.
Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.